Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sidang Jumat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dan Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama-sama dalam suasana sukacita, kita akan mengikuti ibadah pada saat ini. Pertama-tama atas nama Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Oktavianti STH yang akan melayani kebaktian dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Penetua Esterina sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 2 yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian hari ini. Penetua Mardi Ampung yang akan memainkan musik dan mengiringi puji-pujian kita, Saudara Alexander Kurniawan dan Saudari Febria Margareta STH yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Agustinus Samail selaku petugas operator sound system, Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Kami ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini Minggu tanggal 3 November tahun 2024 akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Barimba, Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 10 November tahun 2024 pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 9 pagi sebagai berikut, dengan petugas mimbar dari lingkungan pelayanan 3, pendeta pelayanan Pendeta Desi Natalia STH dan liturgus Penetua Rusmilawati, song leader Penetua Herti Carolina SPD dan Saudari Rizky Adelia, pemain musik Mesya Apriliani, dan menggunakan liturgi tata ibadah bahasa Dayak Ngaju bentuk kedua dengan pembacaan Alkitab dari Kitab Rut pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, dan sebagai dasar khotbah yaitu dari Kitab Perjanjian Baru Ibrani pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-28. Untuk berita keuangan baik pemasukan maupun pengeluaran tidak ada perubahan. Bapak Ibu bisa lihat di berita jemaat yang telah dibagikan bagi Bapak Ibu sekalian. Dan saya akan bacakan berita keuangan yang baru masuk pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, kolekte sekolah hari Minggu berjumlah Rp81.500. Persembahan syukur HUT pernikahan dari keluarga Christian dan Aprilianita ya, sejumlah Rp150.000, dan sewa lahan tanah perwatasan Ungkup dari Saudara Junjung Saloh berjumlah Rp500.000 dengan luasan 10 borongan. Berita kebaktian akan saya bacakan demikian. Yang pertama, untuk ibadah rumah tangga lingkungan 1 diterima sekaligus ibadah syukur dan jadwal yang dimajukan, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024 pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, setelah selesai ibadah di gereja tempat keluarga Bapak Saroso lingkungan pelayanan 1 dengan petugas dari penetua dan diakon lingkungan pelayanan 1, liturgus Penetua Herti Carolina SPD, firman Tuhan Pendeta Oktavianti STH, dan pemain musik Diakon Budi Alpianto SPD. Song leader Penetua Mei Risa. Untuk ibadah rumah tangga lingkungan pelayanan 20, dan yang selanjutnya untuk ibadah rumah tangga lingkungan 3 diterima atas permintaan keluarga yang seharusnya jadwal yang tadinya Kamis tanggal 7 November 2024 diundurkan ke hari Kamis tanggal 14 November tahun 2024 dilaksanakan pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore, tempat
keluarga Bapak Amor lingkungan pelayanan 3 dengan petugas dari penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3, dengan liturgus penetua IIR Sanden firman Tuhan oleh pendeta Oktapianti STH, dan pemain musik penetua Mardi Ampung SPD, song leader Herlina Wiuda. Diundang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, untuk ibadah seksi pelayanan Bapak atau SPB diterima yang tadinya hari Jumat tanggal 8 November tahun 2024 atas permintaan keluarga dimajukan ke hari Selasa tanggal 5 November tahun 2024 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore, tempat keluarga Bapak Yuram Pelta lingkungan pelayanan 2 dengan alamat Pastori Gereja Barimba. Dengan liturgus Diakon Redi Apili firman Tuhan oleh Pendeta Emeritus Simon Palau, pemain musik penetua Mardi Ampung SPD dan song leader Yeno Heldi. Diundang Bapak-Bapak sekalian untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan pada hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 pada pukul 15.30 jam setengah 4 sore waktu Indonesia Barat, tempat Gereja Betania Barimba, dengan liturgus Ibu Mariani Gantini dan firman Tuhan oleh Febria Margarita STH, pemain musik Meisya Apriliani dan song leader Diakon Mary Susianti. Diundang ibu-ibu SPPer untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja dan pemuda, yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024 pada pukul 17 waktu Indonesia Barat atau jam 5 sore, tempat Gereja Betania Barimba, dengan liturgus Raditya Effendi, doa syafaat Kristian di Marvelo, doa persembahan Septia Reola, pendamping Pendeta Desi Natalia STH, dengan metode khotbah. Diundang remaja pemuda SPRP untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kelima, akan saya bacakan kebaktian syukur keluarga, yaitu pada hari Rabu tanggal 6 November tahun 2024 pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau jam setengah 4 sore, tempat keluarga Nuaswan lingkungan pelayanan 2 dengan petugas liturgus Diakon Estonerima, firman Tuhan Pendeta Oktapianti STH, dan pemain musik penetua Mardi Ampung SPD, song leader penetua Esterina. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keenam, akan dilaksanakan kebaktian syukur setelah pemenuhan hukum adat pernikahan Naptali Joshua dan Uwis Januari Kristi, yaitu pada hari Jumat tanggal 8 November tahun 2024 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, rumah keluarga Bapak Tangkenyan lingkungan pelayanan 3, alamat Jalan Manunggal nomor 50 RT 6 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuas Gilir. Petugas penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3 dengan liturgus penetua Yulita Tanduh SPD Out, firman Tuhan Pendeta Desi Natalia STH, pemain musik penetua Mardi Ampung SPD dan song leader Herlina Wiuda. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketujuh, akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan nikah Naptali Joshua dan Ewis Januari Kristi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat atau jam 9 pagi, tempat Gereja Betania Barimba dengan petugas penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 3, liturgus dan khotbah sekaligus disampaikan oleh Pendeta Oktapianti STH dan pemain musik penetua Mardi Ampung SPD untuk song leader Herlina Wiuda dan Febria Margareta STH. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedelapan, akan dilaksanakan ibadah syukur setelah peneguhan dan pemberkatan nikah
Naptali Joshua dan Uwis Januari Kristi, yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, tempat Hotel Permata Inn, Jalan Cilikriwut, Kuala Kapuas, dengan petugas, penetua dan diakon lingkungan pelayanan 3, liturgus sekaligus khotbah oleh Pendeta Oktavianti STH. Diundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Undangan sekaligus parawai untuk pemberkatan nikah kudus Uwis dan Joshua yang akan saya bacakan demikian. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah saat Dia mempertemukan, indah saat Dia menumbuhkan kasih, dan indah saat Dia mempersatukan kami dalam pernikahan kudus. Naptali Joshua Eskom, putra kedua dari Bapak Prayitno dan Ibu Sinta SPD, dengan Uwis Januari Kristi AMD Cap, putri kedua dari Bapak Tangkenyan ST dan Ibu Rusdiana SPD SD, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 8 November tahun 2024 untuk pemenuhan hukum adat, bertempat di Rumah Mempelai Wanita, Jalan Manunggal nomor 50 RT 6 atau Gang Polsek Kapuas Hilir Barimba. Untuk pemberkatan nikah pada hari Sabtu tanggal 9 November tahun 2024 bertempat di Gereja Betania Barimba pada pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Kemudian dilanjutkan dengan resepsi pernikahan dan kebaktian ucapan syukur yang bertempat di Hotel Permata Inn Cilikriwut. Merupakan satu kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir untuk bersukacita bersama dan memberkati kedua mempelai yang dipersatukan Tuhan. Kami yang berbahagia tertanda kedua mempelai dan turut mengundang seluruh keluarga besar dari Joshua dan Uwis. Yang kesembilan, saya akan bacakan undangan kepada seluruh jemaat Seresot GKI Kapuas Seberang untuk hadir dalam ibadah ekspresif yang akan dilaksanakan pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 November tahun 2024 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, tempat Gereja GKI Hampatung dengan petugas jemaat GKI Hampatung, pendeta pelayanan firman oleh Pendeta Yeni Triarta STH, Pendeta Yeni Triarta Emin. Dan mari kita bersekutu menghadap Allah yang Maha Kasih dengan datang bersama keluarga, teman-teman, dan orang terkasih dan saudara-saudara sekalian. Untuk itu diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kami akan membacakan undangan dan juga dua pemberitahuan. Yang pertama, undangan sekaligus jadwal yang sudah disusun oleh panitia Natal Jemaat kepada Bapak Ibu saudara-saudari anggota Jemaat GKI Barimba, anggota SPB dan SPper dan SPRP di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan semakin dekatnya masa perayaan Natal, maka kami dari Seksi Paduan Suara mengundang Bapak Ibu saudara-saudari agar dapat mengikuti latihan paduan suara untuk perayaan Natal Jemaat GKI Barimba pada tahun 2024 yang akan dilaksanakan setiap hari Senin dan Rabu pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 6 sore, tempat Gereja Betania Barimba. Besar harapan kami Bapak Ibu saudara-saudari berkenan hadir, meluangkan waktunya dan terlibat dalam kegiatan tersebut. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. Hormat kami yang mengundang, tertanda Panitia Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024, Ketua Panitia Penetua Herti Carolina SPD, Seksi Paduan Suara tertanda Penetua Mardi Ampung SPD. Pemberitahuan untuk Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja Jemaat GKI Barimba. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Diberitahukan kepada warga jemaat, khususnya orang tua,
dari anggota SPRP Barimba dan seluruh anggota SPRP Jemaat GKI Barimba bahwa seluruh anggota SPRP dikenakan iuran Natal sebesar Rp50.000 per orang. Amplop iuran Natal SPRP Jemaat GKI Barimba akan diedarkan oleh Seksi Usaha Dana. Demikianlah pemberitahuan ini disampaikan. Dimohon partisipasi dan dukungan dari warga jemaat dan seluruh anggota SPRP Jemaat GKI Barimba. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan dari Panitia Natal SPRP Barimba bahwa pada hari ini Minggu 3 November tahun 2024 Panitia akan melaksanakan penggalangan dana berupa penjualan salad buah dengan harga per cup yaitu Rp20.000, dan sesuai kesepakatan untuk Panitia Perayaan Natal Seksi Pelayanan Pemuda dan Remaja dalam hal penggalian dana juga mengadakan parkir dengan tarif sukarela pada setiap minggunya hingga menjelang pelaksanaan Natal SPRP Barimba dilaksanakan. Demikian pemberitahuan dari Panitia Natal SPRP Barimba. Dimohon dukungan dan partisipasi dari Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pemberitahuan jumlah lelang atau hasil lelang pada hari ini Minggu tanggal 3 November tahun 2024 berjumlah Rp4.840.000. Rp4.840.000 atas nama Panitia Perayaan Natal Jemaat GKI Barimba tahun 2024 mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan juga dukungan Bapak Ibu saudara-saudari yang telah dengan sukarela dan sukacita yaitu membagi berkat dengan mengikuti lelang pada pagi hari ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu saudara-saudari jemaat Tuhan yang kami kasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini ada dua keluarga jemaat kita yang akan menyerahkan anaknya dalam sakramen baptisan kudus. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, saudara-saudara dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berkumpul dalam kasih-Nya untuk merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKI. Kita mensyukuri akan anugerah Allah di dalam menjalani kehidupan kita. Sekalipun perjalanan hidup ini tidak lepas dari berbagai tantangan dan kesulitan yang dapat membuat kita merasa terpisah dari kasih Allah. Namun, melalui subtema pada bulan ini, kita diingatkan bahwa oleh karena Kristus, kita beroleh jalan masuk kepada Allah. Sebagai umat Allah, kita telah diberikan jalan untuk datang kepada Bapa. Kita diajak untuk melihat kesetiaan dan cinta yang membawa kita kepada pemulihan, dan kita diajarkan untuk hidup dalam harmoni dan kasih melalui keluarga kita dalam sejahteranya. Dalam kasih dan kehadirannya, marilah kita mengingat betapa besar cintanya yang membawa kita ke hadapan Bapa. Mari kita mempersiapkan hati untuk memuji dan memuliakannya, menghayati kasih-Nya yang menyelamatkan, serta membuka hati dan pikiran kita mendengarkan firman-Nya dengan penuh iman. Kiranya ibadah ini menjadi momentum bagi kita semua
untuk memperkuat iman kita, menumbuhkan kasih dalam keluarga, dan mempererat hubungan kita satu sama lain. Sebelum pendeta dan petugas memasuki ruang ibadah, mari kita puji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 286 bait 1-3, dan kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Keluarga yang damai. Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk. Litani pujian. Mari kita puji Tuhan, sumber segala berkat. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberi kami jalan untuk datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak terhingga. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang penuh penyesalan. Kami telah gagal dalam mengasihi Engkau dan sesama. Kami mohon ampunilah kami. Tuhan kita adalah Allah yang penuh kasih. Ia mengampuni segala dosa kita dan memberikan kita jalan untuk kembali kepadanya melalui Yesus Kristus. Kembali jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah akan berita anugerah Allah bagi kita. Firman-Nya berkata, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita sambut berita anugerah dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat yang kekasih, sesuai dengan Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama, yaitu Rut pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-22 dengan perikop Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anak-anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan menantunya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya, ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke daerah Yehuda. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya,
Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ pula lah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, "Naomikah itu?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita memuji Tuhan dari NKB nomor 160 bait 1 dan baitnya yang kedua. Segala puji syukur Berikanlah yang
awali dengan membacanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Hari ini kami warga jemaat Gereja Kalimantan Evangelis boleh merayakan hari kesejahteraan keluarga GKE. Karena itu kami boleh diberkati pada pagi hari ini melewati firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun kami untuk kami dapat mendengar firman-Mu ini dengan baik, mengimaninya, dan juga mampu melakukannya. Berbicaralah ya Tuhan melewati hamba-Mu yang tidak layak ini. Biarlah Engkau yang berkata-kata di dalamnya. Amin. Saudara Bapak Ibu, kita bersama boleh membuka Alkitab dari 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga, dan tentu lagu yang disampaikan oleh Jemaat Lingkungan Pelayanan 2 tadi juga mewakili bagaimana pentingnya keluarga. Kita mungkin pernah mendengar bahwa keluarga adalah wadah pertama dalam pembentukan karakter seseorang. Jadi baik dan jahatnya seseorang bisa dikatakan bermula dari keluarganya masing-masing. Walaupun tidak selalu demikian, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa pembelajaran pertama yang kita temukan ketika kita masih kecil, bahkan juga anak-anak kita, itu berawal dari keluarga. Dan juga keluar dari keluarga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain, eksternal dan sebagainya. Gambaran dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia yang hidup dalam keluarga, masyarakat, bahkan juga bergereja, ternyata kita temukan masih banyak praktek-praktek kehidupan yang belum mencerminkan tentang sebagai umat Tuhan. Artinya dalam hal ini masih banyak praktek-praktek kehidupan yang belum mencerminkan tentang kasih dan damai, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasul Petrus di dalam nas kita pada hari ini. Kita menemukan masih banyak orang yang tidak penyayang, masih banyak orang yang tidak rendah hati, masih banyak orang yang membalas kejahatan dengan kejahatan, masih banyak orang yang membalas caci maki dengan caci maki,
saling mengutuk, masih banyak orang yang egois. Bahkan pada zaman ini kita melihat di keluarga itu juga semakin banyak keluarga yang juga harus berada dalam kasus perceraian, KDRT, penipuan, pembunuhan yang dilakukan terhadap anggota keluarga sendiri. Ini sudah banyak kita lihat. Bahkan juga hanya gara-gara berebut warisan, tidak peduli itu saudara kandung atau ayah kandung, anak kandung, juga terjadi kasus-kasus pembunuhan antar anggota keluarga sendiri. Itu masih di dalam lingkup keluarga. Bahkan juga kita melihat dan mengikuti di media-media sosial, ada begitu banyak ujaran-ujaran kebencian, postingan-postingan yang memuat caci maki terhadap pihak-pihak lain yang juga dibalas dengan caci maki pula. Nah, inilah satu kenyataan yang terjadi di kehidupan sekitar kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan melalui Rasul Petrus, ia mengingatkan kita, mengingatkan jemaat, mengingatkan kita sebagai sebuah keluarga untuk memiliki peranan penting dalam meneladani Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kita sembah, yang kita imani, yang kita percaya. Bahwa Yesus Kristus mengajarkan tentang hidup dalam kasih dan hidup dalam kedamaian. Kenapa Yesus Kristus menjadi teladan? Karena ia sendiri telah memberikan contoh melewati hidupnya, bagaimana ia mengasihi umatnya. Bahkan kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia bagi umat manusia adalah tanda kasih Allah yang besar bagi manusia. Bagaimana kita yang berdosa ini diselamatkan melewati Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, bahkan yang menebus manusia melewati pengorbanannya di atas kayu salib. Sehingga kasih Kristus itu adalah kasih yang sempurna, kasih yang besar, kasih yang tidak melihat kesalahan-kesalahan umatnya. Nah, kemudian juga kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia sebagaimana yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, bahwa Mesias yang datang ke dalam dunia adalah Raja Damai. Ia datang untuk memberikan kedamaian, rekonsiliasi hubungan antara Allah dan manusia yang terjalin kembali di dalam Yesus Kristus. Sehingga kasih dan damai ini juga menjadi sesuatu yang sudah dilakukan oleh Yesus, bahkan menjadi karakter Tuhan Allah itu sendiri di dalam Yesus. Maka kita dipanggil sebagai umat-umat Allah, yaitu kita memiliki peranan penting tentang kasih dan damai yang harus dimiliki oleh setiap orang dan bisa dipraktekkan, harus dipraktekkan di dalam kehidupan kita keluarga. Saudara-saudara, Bapak Ibu, di dalam keluarga terdiri dari orang tua dan anak-anak. Orang tua, anak-anak belajar banyak hal, dan biasanya paling mudah anak-anak itu meniru kebiasaan dari orang tuanya. Karena itu kepada kita saat ini, jika kita dipercayakan menjadi orang tua, jika kita dipercayakan menjadi suami atau menjadi istri, harusnya kita boleh menjadi teladan yang baik, teladan yang benar kepada anak-anak kita, kepada orang-orang di sekitar kita dalam hal kasih dan damai, sebagaimana Yesus Kristus yang telah memberikan teladan dan contohnya bagi kita. Ajaran tentang kasih dan damai ini tidak harus dimulai dari orang lain, tetapi bisa dimulai dari keluarga kita masing-masing. Keluarga harus memulai dengan hal-hal yang sederhana, seperti berani meminta maaf dan memaafkan jika melakukan kesalahan. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan kedamaian di dalam keluarga. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, kedamaian itu pasti akan mendatangkan kesejahteraan.
Karena ini yang kita refleksikan dalam hari kesejahteraan keluarga. Kedamaian itu mendatangkan kesejahteraan. Dan sebagaimana firman Tuhan hari ini berkata, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita hidup untuk saling memberkati dan menjadi berkat, supaya hidup kita pun juga diberkati. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih hari ini kami diingatkan kembali, kami ditegur kembali dalam kami menjalani hari-hari hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Baik itu kami menjalaninya di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih di tengah-tengah keluarga kami. Ketika hari ini kami merefleksikan hari kesejahteraan keluarga, kesejahteraan itu akan muncul dengan sendirinya ketika kasih dan damai Kristus itu boleh kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami yang berdosa ini, biarlah Engkau dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus menolong kami, supaya kami dipimpin oleh kuasa Tuhan, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan melewati firman Tuhan hari ini. Ampunilah kami jikalau selama ini kami tidak mampu menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kami, dan biarlah ke depan kami menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami juga telah menjadi pasangan hidup yang tidak mampu menjadi contoh teladan yang baik. Biarlah Bapa, ke depan kami juga dimampukan dengan Roh-Mu yang kudus untuk kami menjalani kehidupan rumah tangga kami dengan baik, dengan pertolongan Tuhan dan hikmat Tuhan. Allah Bapa di sorga, kami aminkan firman Tuhan yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Diberkatilah kami oleh firman-Mu, dan karena kami diberkati, kami hidup saling memberkati. Terima kasih Bapa di sorga buat waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan bagi kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan pada kesempatan ini. Biarlah Bapa, kami serahkan segenap kehidupan kami, keluarga rumah tangga kami, usaha pekerjaan, cita-cita dan harapan kami ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Bekerjalah Tuhan seluas-luasnya, menyatakan hal yang baik untuk kami semua, dan biarlah kami terus bertekun dalam iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan dan sesama. Kami juga menyerahkan persekutuan jemaat-Mu. Biarlah Engkau memberkati persekutuan jemaat Gereja Kalimantan Evangelis ini. Diberkatilah setiap persekutuan jemaat, jauhkan segala hal yang dapat memecah persekutuan jemaat. Tetapi biarlah kami sehati, sepikir, seia sekata dalam kasih Tuhan, mewujud nyatakan jemaat menjadi jemaat yang misioner, jemaat yang bersaksi, terlebih-lebih untuk jemaat GKI Barimba ini menjadi jemaat yang boleh menunjukkan terang kemuliaan Tuhan melewati keberadaan hidup kami berjemaat. Berkati gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Biarlah gereja-gereja Tuhan tetap setia untuk mengabarkan Injil Kristus dan melewati pemberitaan Injil yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik pendeta, penatua diakon, pikaris, penginjil, atau siapapun mereka yang terlibat menyediakan diri mereka untuk memberitakan Injil Tuhan. Tuhan memampukan kami semua untuk tetap setia dan semangat
memberitakan Injil Tuhan, sehingga melewati pelayanan kami ini semakin banyak orang yang mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, kami juga menyerahkan berbagai pergumulan-pergumulan kami di tengah-tengah keluarga, rumah tangga kami. Berkatilah ya Bapa kami sekalian, berikanlah kami hikmat jalan keluar untuk bisa menyelesaikannya dalam sikap kami yang percaya kepada Tuhan. Kami serahkan juga Bapa pelayanan-pelayanan yang menunjukkan kepedulian kami kepada seluruh anggota-anggota keluarga, lebih-lebih untuk anak, remaja dan pemuda. Biarlah pelayanan gereja saat ini lebih memfokuskan diri perhatiannya yang lebih besar kepada generasi-generasi penerus gereja, penerus masyarakat dalam pelayanan-pelayanan ke depan. Pelayanan ini ada di pundak mereka. Karena itu Bapa, biarlah kami boleh memperhatikan lebih lagi kepada pelayanan anak dan remaja pemuda, menjadi gereja yang ramah anak, gereja yang ramah remaja dan pemuda. Kami membuka diri kami untuk setiap orang, tidak saja para orang tua yang harus melayani jemaat, tetapi anak, remaja, pemuda, mereka dipakai oleh Tuhan untuk dapat melayani Tuhan, melayani jemaat, melewati keberadaan mereka, keunikan yang ada pada mereka. Bapa di sorga, tentu di luar sana ada banyak orang yang tidak seberuntung anak-anak yang lain. Ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ada yang mengalami ketertindasan, ada yang mengalami kemiskinan, jauh dari kata sejahtera karena keadaan situasi kondisi keluarga. Ya Tuhan, kami mohon biarlah setiap keluarga terus setia dan semangat memperjuangkan kehidupan keluarga untuk menjadi keluarga yang lebih baik lagi, bekerja keras, bahkan memberi yang terbaik untuk masa depan anak-anak mereka. Karena itu diberkatilah setiap pekerjaan-pekerjaan keluarga, para orang tua jemaat-Mu. Apa yang mereka kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil, dan apa yang menjadi impian, harapan anak-anak, remaja, pemuda, mereka boleh menggapai impian dan cita-cita mereka setinggi mungkin, mengangkat harkat martabat keluarga, melewati kesuksesan keberhasilan yang Tuhan sediakan bagi anak-anak kami, generasi kami di masa yang akan datang. Lebih-lebih harapan kami ya Tuhan, generasi-generasi kami, anak-anak kami menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan hadir menolong menopang mereka di tengah-tengah keterbatasan mereka secara fisik. Kami juga menyerahkan mereka yang sakit. Tuhan jamah mereka, menyatakan pemulihan, dan dalam situasi kondisi semakin hari keadaan mereka semakin baik. Bagi mereka yang berduka cita, Tuhan juga menyatakan penghiburan kekuatan bagi mereka, agar mereka tetap dapat melanjutkan kehidupan, menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Bagi warga jemaat-Mu yang bersuka cita atas ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan pada bulan November ini, diberkatilah segenap keluarga, rumah tangga, dan mereka secara pribadi. Lebih-lebih kami berdoa bagi pasangan Christian Wiliantara dan Aprilianita yang boleh masuk usia pernikahan mereka yang kelima. Tuhan hadir dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga memberkati keluarga kecil ini dalam segala perjuangan kehidupan, usaha dan pekerjaan. Bahkan juga mereka boleh terus menikmati kebahagiaan di dalam mereka menjalani kehidupan keluarga dan rumah tangga. Jauhkan segala kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan yang hendak mengganggu, merampas kebahagiaan mereka. Tapi mereka senantiasa ada dalam pandangan Tuhan dan berkat Tuhan. Tuhan, kami juga menyatakan dukungan doa kami bagi bangsa dan negara kami ini. Berkatilah keadaan bangsa dan negara kami ini, Indonesia yang kami cintai ini. Berikanlah kemakmuran, kesejahteraan bagi kami sebagai warga masyarakat. Kami juga turut ambil bagian, boleh membangun tempat di mana kami tinggal dan berada,
melewati segala talenta yang Tuhan berikan kepada kami. Berikanlah juga rasa aman dan nyaman di mana kami tinggal dan berada. Tuhan memakai para pemimpin-pemimpin kami, menyatakan kepada mereka roh yang takut kepada Tuhan, sehingga mereka dapat memimpin dengan arif, adil, dan bijaksana. Kami menyerahkan proses pilkada yang tengah berlangsung, yang mana sebentar lagi pada tanggal 27 November ini kami akan memilih kepala-kepala daerah secara khusus untuk Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kapuas yang kami cintai ini. Dan saat ini telah masuk masa kampanye. Kiranya dalam masa kampanye ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan berlangsung dengan kondusif. Tuhan memberkati para penyelenggara pilkada, baik itu KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan semua yang terlibat sebagai penyelenggara pilkada ini. Berikanlah mereka hikmat dan kemampuan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dalam rasa tanggung jawab mereka kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati seluruh kandidat-kandidat yang berkontestasi dalam pilkada ini sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, sebagai calon bupati dan wakil bupati. Tuhan berkati seluruh kandidat-kandidat itu. Berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Secara khusus kami mendoakan anak-anak Tuhan yang juga merupakan warga GKE, yang juga mencalonkan diri sebagai kandidat dalam kontestasi pilkada ini, baik itu calon gubernur, baik itu calon bupati, baik itu juga calon wakil bupati. Tuhan berkati mereka. Jikalau menurut Tuhan, Tuhan berkenan mereka, Tuhan pilih menjadi pemimpin di negeri ini, di wilayah kami, anak-anak Tuhan. Tuhan akan beri jalan untuk mereka. Tuhan akan bukakan hal yang baik untuk mereka. Namun di atas segala sesuatu, jadilah kehendak Tuhan yang baik. Sebab apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih baik dari apa yang kami rancangkan. Tuhan yang ada di balik itu semua, Tuhan yang mengatur itu semua untuk kami. Dan kami percaya pemimpin yang terpilih nantinya adalah pemimpin yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di sorga, biarlah kami juga boleh memilih dengan hati nurani kami. Terpujilah nama Tuhan. Inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan bersama-sama boleh menyaksikan orang tua, bahkan juga saksi-saksi yang akan membawa anak mereka untuk menerima sakramen baptisan kudus. Kepada orang tua dan juga saksi yang akan membawa anak mereka untuk menerima sakramen baptisan kudus, mempersiapkan diri untuk bisa maju ke depan. Sebelumnya mengiringi itu kita memuji Tuhan dari NKB nomor 160 bait 3 dan 4. NKB nomor 160 bait 3 dan 4. Doa dan kerja
saudara kekasih dalam Yesus Kristus, sebelum anak-anak ini menerima baptisan kudus, hendaknya kita mendengar pesan Yesus Kristus tentang baptisan itu. Ia bersabda kepada murid-muridnya demikian, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dengarlah juga firman Allah yang menyatakan pengasihan Yesus kepada anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Mari kita berdoa untuk anak-anak ini. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan. Kiranya Tuhan membaptiskannya dengan Roh Kudus dan menyucikannya agar menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah mereka dalam kerajaan-Mu, janganlah menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara mereka dalam kasih-Mu, supaya mereka tetap setia dalam pergumulan, percaya, dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, dan saksi yang menggantikan anak ini, karena mereka belum menyadari akan dirinya. Yang pertama, apakah saudara percaya dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus, seperti pengakuan kita orang Kristen? Kalau demikian jawablah, ya, saya percaya. Apakah saudara meminta supaya anak-anak ini dibaptiskan di atas dasar pengakuan iman kita? Kalau demikian jawablah, ya, saya minta. Apakah saudara berjanji untuk memimpin, memelihara, serta mengajar anak ini menurut kepercayaan kita, supaya ia taat kepada firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab? Kalau demikian jawablah, ya, saya berjanji. Bawalah anak-anak ini supaya diserahkan kepada Allah dalam baptisan kudus. Keisha Jepanya Cendra. Hana Kimi Yonatan. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita kembali berdoa untuk anak-anak ini. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur dan meninggikan nama-Mu. Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kami
dan sudah mengangkat kami oleh Roh Kudus menjadi anak-Mu dan menjadi ahli waris sorga serta menjadi anggota jemaat-Mu. Kami mohon supaya para bapak dan ibu dan saksi anak-anak ini mendapat berkat dari Tuhan, sehingga mereka dapat memelihara, membimbing anaknya sesuai dengan perjanjiannya tadi dan sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa itu. Pimpinlah bapak, ibu, dan saksi dan juga anak-anak ini sehingga mereka bersama-sama dapat memiliki hidup yang baru, yang kekal itu sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Bapak Ibu saksi atas nama gereja, kami menasehati saat ini supaya saudara-saudara jangan melupakan perjanjian saudara tadi yang sudah saudara ucapkan di hadapan Tuhan dan sidang jemaat ini. Pimpinlah anak-anak ini dengan pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Berilah teladan yang baik kepada mereka, ajarilah mereka berdoa, bawalah mereka masuk ke rumah gereja, agar sejak kecilnya mereka menjadi anggota gereja yang hidup dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara. Silakan boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita menyanyi dari Kidung Pujian, Aku dan Seisi Rumahku. Kita nyanyikan 2 kali. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Bersatu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur atas berkat yang telah diberikannya. Dan dengarkan nas pengantar persembahan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah kehendak Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita kumpulkan. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu. Kami percaya bahwa oleh Kristus kami beroleh jalan masuk kepada Allah. Untuk itu, perkenankan kami membawa persembahan tanda syukur kepadamu. Kiranya segala sesuatu yang kami berikan dapat dipakai untuk kemuliaan namamu dan untuk pelayanan kepada sesama kami. Amin. Sementara persembahan diserahkan, jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 288, bait 1 dan seterusnya sampai persembahan syukur selesai dikumpulkan. Inilah rumah kami. Siapa yang menjamin bahwa itu
Bapak Ibu sidang jemaat, marilah kita berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Damai sejahtera atas Israel. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu dalam hidup keluarga kami. Arahkan hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.